Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kuliah statistika bisnis pada pertemuan kelima. Saya langsung share ya, karena hari ini banyak kegiatan, jadi tidak terlalu lama kuliahnya. Oke, kita masuk ke kuliah. Bentar. Kita penyebaran data ya hari ini. Oh, angka indeks, sorry. Angka indeks, sebentar. Angka indeks. Angka indeks. Bentar, materinya saya cari dulu. Bentar. Spada. Oke, di Spada. Teman-teman saya share. Oke, Spada. Masuk ke statistik bisnis. Oke. Jangan lupa absen ya, teman-teman. Iya, Pak. Di pertemuan yang kelima sekarang. Pertemuan yang kelima. Oke, kita belajar tentang angka indeks. Bisa dilihat ya. Loh, kok ini? Oke, kita belajar tentang angka indeks. Angka indeks yang pertama adalah angka indeks relatif sederhana. Apa itu? Sebuah angka yang menggambarkan perubahan relatif terhadap harga, kualitas, atau nilai yang dibandingkan dengan tahun dasar. Jadi ada 3 angka indeks, harga, kualitas, dan nilai. Pemilihan tahun dasar.
tahun yang dipilih sebagai tahun dasar menunjukkan kondisi perekonomian yang stabil. Tahun dasar diusahakan tidak terlalu jauh dengan tahun yang dibandingkan, sehingga perbandingannya masih bermakna. Oke, ini contohnya. Belum. Ini contohnya, contoh grafiknya. Banyak indikator ekonomi yang menggunakan angka indeks. Seperti IH konsumen atau indeks harga konsumen, indeks harga bahan pokok, indeks harga yang diterima petani, indeks harga produsen, indeks harga saham, indeks harga IHSG, indeks harga saham gabungan, dan lain sebagainya. Contohnya ini, pembuatan harga indeks. Grafiknya seperti ini, indeks. Kita akan belajar tentang angka indeks relatif sederhana. Definisinya dikenal juga dengan unweighted index. Jadi tidak ada bobotnya. Yaitu indeks yang tanpa memperhitungkan bobot setiap barang dan jasa. 1. Angka indeks harga relatif sederhana menunjukkan perkembangan harga relatif suatu barang dan jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Jadi kalau rumusnya adalah IH atau indeks harga sama dengan HT dibagi H0. H0 ini angka dasar. T itu tahun berjalan kalikan 100. Nah, misalnya ini contohnya. Tahun berjalannya adalah menggunakan tahun 2022. Harganya 2.461. Jadi kalau H tahun berjalan dikalikan H dasar, berarti angka yang sama, 241 dibagi 241, berarti 1 kali 100, maka 100. 2001 angkanya 112, berarti 112 dibagi 2461, dikalikan 100, ketemunya 45. Ya, menggunakan satu angka acuan. Kebetulan yang di sini yang digunakan adalah tahun 2002. Tahun 2003 ngitungnya bagaimana? Dari angkanya dia dibagi angka 2461 sebagai angka acuan. Dikalikan 100, ketemunya 84. Begitu juga tahun yang lain, dikalikan. Jadi prosentasenya ada yang di bawah, seperti yang 2000 dan 2001, di bawah, ada yang di atas, seperti apa? Seperti 2005. Seperti 2006 di atas. Jadi nanti digambarkan angka indeksnya. Nanti gambarnya akan terbentuk seperti ini. Kalau 100 berarti di titik acuannya, kalau bertinggi berarti di atasnya, kalau lebih rendah akan minus nanti ketemunya. Oke, gampang ya. Yang kedua, kalau tadi itu ngomong harga, ini ngomong kualitas, kuantitas. Kuantitas itu jumlah. Kuantitas itu jumlah. Jadi pada intinya sama. Jadi kuantitas jumlah tahun berjalan dibagi tahun acuan dikalikan 100. Nah, kalau ini menggunakan pokok yang 100 itu berarti tahun berjalan. Menggunakan kuantitas 31 sebagai pedoman. Kalau tahun berjalannya 30, maka 30 per 31 kali 100. Kalau misalkan di 2006, di 2009, 38, berarti 38 dibagi 31 kalikan 100. 124, artinya kuantitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan kuantitas tahun acuan. Ya, kalau di bawahnya berarti di bawahnya. Seperti itu membuat angka indeks. Yang ketiga, angka indeks relatif. Jadi kalau indeks kuantitatif sama indeks harga itu langsung dibagi, tapi kalau nilai ini dikalikan dua angka bobot dan nilai. Jadi VT atau nilai pada tahun berjalan dibagi nilai pada tahun acuan dikalikan 100. Itu sama dengan H harga tahun berjalan dikalikan
K kuantiti tahun berjalan dibagi H tahun acuan dikalikan kuantiti tahun acuan dikalikan 100. Nah, ini contohnya. Tahun 2000 harganya 2641, kuantitasnya 31. Maka nilainya ini dikalikan ini ketemu 81344, itu dinamakan indeks 100. Karena yang dijadikan acuan adalah tahun 2000. Berarti nilai HT-nya kemudian 2000 sama dibagi angka yang sama, kalikan 100 maka ketemunya 100. Angka 2001 harganya 2.763, ada kenaikan, tapi kuantitasnya itu turun. Ini nggak tahu indeks barang apa ini. Dikalikan ketemu nilainya 82890, kemudian 82980 dibagikan tahun acuan adalah 8133, dikalikan 100% ketemunya 102, berarti indeksnya lebih tinggi. Begitu juga untuk tahun-tahun yang lain, jadi dikalikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada angka indeks relat, ada angka indeks nilai, ada angka indeks kuantitatif, dan angka indeks harga. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Indah, bisa dipahami yang disampaikan, Indah? Bisa, Pak. Oke, Gus. Kita lanjutkan dengan angka indeks agregat. Angka indeks ini menekankan agregasi, yaitu barang dan jasa lebih dari satu. Agregat ini penjumlahan, gampangnya. Angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Jadi indeks harga agregat adalah jumlah tahun harga berjalan dibagi jumlah harga tahun acuan dikalikan 100. Ini contohnya. Jadi kalau jumlah komoditasnya banyak, misalkan acuannya ini menggunakan apa ini? 6.000. Nah, jumlah ini menggunakan tahun 2010 sebagai acuannya. Jadi ada beras, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, kentang, semuanya dijumlah 65.087. Ya, 2007 kalau ingin tahu berapa angka indeks agregatnya, ini semuanya dijumlah ketemu HT 2007. Jadi kalau kita mau cari indeks 2007 artinya jumlah HT dibagi jumlah tahun acuan 65 dikalikan 100%, ketemunya 64. Ya. Kemudian kalau kita ingin tahu tahun 2008 sama caranya, berarti jumlahnya ini 4997 dibagi 65087 kalikan 100, ketemunya 77. Gampang ya? Agregat seperti itu. Kita masuk lagi ke agregat sekuantitas. Kalau tadi itu harga, kita ini ngomong harga, sekarang kita ngomong kuantitas. Rumusnya sama. KT kali 100 bagian K0. Nah, sama seperti yang tadi ya. Kalau tadi itu harga, ini sekarang kuantitas. Nyari indeksnya juga sama. Ini misalkan tahun acuannya yang digunakan adalah tahun 2004. Ambil jumlahnya 67. Kita cari yang 2001. Jumlahnya berapa? 61. 2001 ini. 6126 dibagi 67,71 kalikan 100. Maka indeksnya adalah 90. 2003 juga gitu. Berapa 2003? 2003 6541 dibagi 67,71 kalikan 100 ketemunya 97.
Oke, gampang ya. Begitu juga untuk yang nilai. Nah, nilai kan gabungan tadi, seperti yang bukan agregat tadi. HT, KT. Bedanya adalah ada di sigmanya, penjumlahannya. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan dengan angka indeks agregat tertimbang. Apa itu? Indeks tertimbang memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponen. Mengapa harus diberikan bobot yang berbeda? Karena pada dasarnya setiap barang dan jasa mempunyai tingkat utilitas atau manfaat dan kepentingan yang berbeda. Makanya perlu diberikan bobot. Nah, menggunakan apa? Ya, Pak, ada rumusnya. Pendekatannya ada rumusnya. Ada yang pertama formula Las-Peyres. Etienne Las-Peyres mengembangkan metode ini pada abad ke-18 akhir untuk menentukan sebuah indeks tertimbang dengan menggunakan bobot sebagai penimbang. Adalah periode dasarnya. Ya, rumusnya HTK0 kalikan 100 sigma H0 K0. Ya, kalau dia dari yang tadi HTK0 503 99 bagi 411 90 kali 23 ketemunya 123. HTK0. Ya, ini dari data ini tadi. Ya. Ini dimasukkan ke sini. Ini rumusnya. Ada bobotnya. Nah, ini contohnya nih, HTK0 tadi itu. Nah, misalkan beras H0-nya 6040, HT tahun berjalannya 7803, kuantitas nolnya 38,64, H0K0 ini dikalikan. Nah, HT K0 sekian. Kemudian jagung seperti itu juga, itu semuanya kacang tanah sampai kentang, kemudian ini dijumlahkan ke bawah. H0 K0 ke bawah, HT K0 dijumlah ke bawah ini. Kemudian masukkan ke dalam rumus. Rumusnya apa? HT K0 dibagi H0 K0. Berarti HT K0 411, HT K0, ini 50399 dibagi 411 dikalikan 100. Ketemunya 123. Seperti itu ya. Kemudian angka indeks tertimbangnya lainnya adalah menggunakan formula PASE. PASE menggunakan bobot tahunan berjalan dan bukan tahun dasar sebagai sebagai bobotnya. Ya, HT KT dibagi jumlah dari HT harga tahun berjalan dikalikan kuantitas tahun berjalan dibagi jumlah dari harga tahun ke-0 dikalikan kuantitas tahun ke T ke berjalan dikalikan 100. Nah, ini contohnya. H0, HT, KT, H0 kali KT, kemudian HT kali KT. Nah, kemudian dijumlahkan. HT kali KT ini 515914 dibagi H0 KT 420 kalikan 100. Jumlahnya adalah 123. Oke. Ada lagi formula yang lain yaitu formula Fisher. Fisher mencoba memperbaiki formula Las-Peyres dan Parse. Indeks Fisher merupakan akar dari perkalian kedua indeks. Indeks Fisher menjadi lebih sempurna dibandingkan kedua indeks yang lain, baik Las-Peyres maupun Parse. Nah, IF sama dengan akar dari IL dikalikan IP. Kalau IL-nya tadi 123 dari mana, Pak? Dari ini loh, tadi contoh yang sudah kita buat. Ya. IL itu yang ini, 123, dan IP-nya ini, indeks Parse 123 juga. Nah, cara membuat formula indeks Fisher, ini, IF sama dengan akar dari IL-nya 123, dikalikan
IP-nya berbeda juga. Ya, karena angkanya sama, maka ketemunya 1, 2, 3 juga. Kalau angkanya berbeda, maka berbeda nanti. Kemudian rumus yang lain adalah pakai formula Durbins. Digunakan apabila nilai indeks Laplace dan indeks Parse berbeda terlalu jauh. Indeks Durbin juga merupakan jalan tengah selain indeks Fisher. Indeks Durbin merupakan nilai rata-rata dari kedua indeks. Jadi indeks Durbin adalah indeks Laplace ditambah indeks Parse dibagi 2. Nah, ini rumusnya. Gampang ya. Terus yang kelima, formula Marshall-Edgeworth. Formula Marshall-Edgeworth ini relatif berbeda dengan konsep Laplace dan Parse, menggunakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun T dengan kuantitas pada tahun dasar. Pembobotan ini diharapkan akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Jadi indeks Marshall-Edgeworth sama dengan sigma HT dikalikan K0 plus KT kali 100. Indeks H0 dikalikan K0 ditambah KT. Nah, ini. Tinggal ini masukkan ini ke rumusnya ini. Contohnya jenis barang, beras, jagung, kedelai, kacang tanah. Ditentukan H0-nya, H tahun acuan berapa ditulis di sini. Kemudian kuantitas tahun acuan ditulis di sini. Kemudian harga tahun berjalan yang dicari ditulis, K yang berjalan, kuantitas berjalan ditulis, kemudian K0 plus KI, KT, jumlah di sini, H0 dikalikan K0 plus KI, ini dikalikan H0, ini kali ini, kalau di Excel ya, nanti tinggal memformulasikan, ketemu di sini. Begitu juga untuk HT K0 plus KI, berarti ini K0 plus KI dikalikan dengan HT yang ini. Ketemunya nanti di sini. Lalu dijumlahkan. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke dalam rumus. Berarti rumusnya adalah yang HT K0 plus KT, yang ini, sigma. Ini sigma ya, bukan A plus ya. Sigma yang H0 K0 plus 1. 1 juta dibagi 831. Kalikan 100, ketemunya 123. Oke, yang lain adalah formula Walsh. Menggunakan pembobot berupa akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar. Nah, ini contohnya. Tahun berjalan dan tahun dasar. Ya, tahun berjalan itu T, tahun dasar itu 0. Jadi datanya dikumpulkan, kemudian dikalikan. Nah, nanti kalau bikin di Excel, itu tinggal lihat rumusnya ini aja. Dianukan kayak gini, ya. Di sum ke bawah, kemudian dibagi. Jadi 509 dibagi 415. Kalikan 100, ketemunya 123. Ini contohnya kebetulan sama. Terus kemudian macam-macam indeks dan masalah penyusunan indeks. Macam-macam angka indeks, ada indeks harga konsumen, ada indeks harga perdagangan besar, ada indeks nilai tukar petani, ada indeks produktivitas. Kemudian masalah dalam penyusunan angka indeks, satu masalah pemilihan sampel. Nah, ini sampelnya. Kita harus benar juga. Yang kedua, masalah pembobotan. Pembobotan pakai rumus apa tadi itu. Kemudian perubahan teknologi, kemudian masalah pemilihan tahun dasar, kemudian masalah mengubah periode tahun dasar. Oke, Excel nggak usah saya praktekkan ya, nanti silakan dipraktekkan sendiri ya. Tinggal merubah seperti ini ke dalam Excel, tulis seperti persis ini. Kalau ada K0, K1 berarti ada perkalian antara K0 pada kolom ini dikalikan dengan KT. KT berarti kolom ini. Sama dengan arahkan ke sini, kalikan ini, di enter. Gitu aja. Ya, dicoba sendiri nanti di Excel-nya. Nah, ini contohnya nih, kalau di Excel seperti ini. Ya, di Excel.
Nanti disam sendiri, kemudian masukkan rumusnya. Jadi ngerjakannya lebih mudah daripada hitung manual. Oke, sebelum ini udah berakhir, kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oh ya, satu lagi. Ini kalau di Spada, Kalau di Spada ada video tentang angka indeks juga. Silakan, boleh dilihat ya di Spada. Kemudian di Spada juga ada tugas angka indeks. Nah, menghitung tadi itu pakai Excel, hasilnya silakan masukkan ke sini. Kemudian ada lagi daftar hadir, jangan lupa diisi. Dan ada SPSS-nya. SPSS bagaimana membuat angka indeks tapi yang sederhana, yaitu ada 4 baris, kemudian digabungkan menjadi satu angka indeks. Ya, nanti bisa dilihat. Baik, saya rasa itu karena kalian ada kegiatan, ya. Saya nggak akan lama-lama. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Yosi, Irin, Imam, Ivana, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan, teman-teman? Mungkin cukup, Pak. Cukup ya? Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangan. Kita bertemu pada minggu depan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya statistik maupun tugas entrepreneur project 4. Saya akhiri, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya end meeting ya.